kita ketemu lagi di review kali ini. Aku pengen ngebahas tentang 2 episode terakhirnya Sisa Sinyal The Series. Di episode 11 si Tante Maya lumayan, yang berangan nama A11 lumayan struggle sama hotel seperti yang terjadi di episode 10 dan episode 9. Tapi untungnya di episode ke-11 ini Tante Maya menemukan celah bagaimana untuk membangkitkan bagaimana caranya membangkitkan semarak hotel lagi supaya hotelnya bisa laku lagi. Karena aku udah pernah cerita kalau misalnya Tante Maya itu sebenarnya sudah minta bantuannya Kiara untuk bisa dibilang lebih mempromosikan hotel inilah ya, untuk biar income itu masuk gitu ya. Akhirnya cara itu berhasil. Tapi yang lumayan membantu, yang sangat membantu hotel supaya lebih maju sampai kayak sekarang ini adalah bookingannya salah satu pejabat ceritanya, yang ingin punya acara ulang tahun yang lebih fun, ulang tahun yang lebih menyenangkan gitu. Ini lumayan di episode 11 ini lumayan bisa dibilang kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya tuh tulus antara setiap karyawan itu punya ketulusan untuk membantu hotel supaya hotel ini tidak dijual, karena pemilik asli dari hotel ini sempat ingin menjual saham dari hotel ini dan menutup hotel dan mengganti hotel seperti apa yang diinginkan sama pemegang saham gitu. Akhirnya Tante Maya berusaha keras agar kontraknya bisa selesai dengan baik. Kontraknya bisa menjadi penyelesaian yang terbaik, karena Tante Maya ini orangnya bertanggung jawab sekali, bertanggung jawab akan hotel ini, bagaimana hotel ini kalau ditinggal tuh bisa lebih maju lagi gitu. Dia tidak mau dia meninggalkan hotel dengan keadaan yang kurang baik. Perjuangan para karyawan hotel seperti kita, Oci, Sudung, Melki, Yos, dan juga Randi pun, dan Sani tentunya, itu tidak sia-sia karena hotel bisa kembali ramai karena kesuksesan dari servis yang diberikan kepada sang pejabat. Di episode terakhir akhirnya Melki dan juga Yos itu dan juga Tante Maya harus selesai kontraknya di saat pemilik asli dari hotel ini kembali dari Belanda. Akhirnya si Tante Maya dan juga Melki pulang ke Sumba, dan Yos ingin mengejar mimpinya untuk menjadi seorang artis di Jakarta. Tante Maya dan juga Melki pulang karena Tante Maya sudah berjanji bahwa Tante Maya akan membawa Melki pulang dan bersama dengan keluarganya setelah kontrak ini kelar. Janji itulah yang dipegang sama Tante Maya sampai sekarang. Dan sementara Yos memutuskan untuk jauh untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang pertelevisian dengan cara mengikuti sebuah casting figuran. Taunya
Cassandra membutuhkan seorang asisten, sehingga Cassandra menawarkan Yos untuk menjadi asistennya. Ini adalah satu peluang yang bagus ya, satu peluang yang bagus untuk Yos untuk mengembangkan bakatnya lewat Cassandra. Mungkin dia tidak menjadi seorang artis, tapi dia bisa melihat-lihat seperti dahulu seperti apa dunia artis itu seperti apa, sehingga dia bisa menjadi artis kalau misalnya beruntung gitu ya dengan baik. Pelajaran dari series ini, sepanjang series sebenarnya dalam pekerjaan sih sebenarnya banyak banget politik, banyak banget hal yang akan terjadi gitu ya, baik itu hal yang kita harapkan maupun tidak, baik itu hal yang baik atau tidak. Persaingan politik dari setiap perusahaan itu pasti ada sih, sehingga dia mengajarkan kita melalui series ini bahwa persaingan itu boleh, tapi kekeluargaan itu penting. Seperti ketika Yos dan juga Melky harus pulang dan meneruskan hidupnya masing-masing gitu ya. Yos yang ke Jakarta dan Melky dan Tante Maya pulang. Kekeluargaan mereka malah bertumbuh pada saat hotel ini ada di titik terendahnya. Tante Maya pun akhirnya bisa menentukan siapa manajer yang pas berdasarkan dengan ketulusan dan kerajinan kerja. Itu pelajaran yang sangat membuat kita harus banyak belajar gitu ya. Dalam setiap pekerjaan kita selalu ada struggle gitu, tapi teamwork dalam pekerjaan itu penting, karena kita kerja kantor, kerja apapun, kecuali kalau kita buka bisnis sendiri itu berbeda ya. Kalau kita buka bisnis sendiri pun sebenarnya kalau kita punya karyawan, kita harus bisa memperlakukan karyawan itu dengan baik, sehingga teamwork dari sang owner ataupun karyawan itu pun terbangun dengan baik. Menurut aku sih dalam bisnis ya, kita harus punya atau bisa memisahkan satu dan lain hal yang terjadi. Seperti misalnya memisahkan, kalau misal harus bersikap profesional dan menjadi teman, kita harus bisa memisahkan. Aku itu orangnya berusaha untuk memisahkan. Jadi kalau misalnya marah karena kinerja yang buruk, aku akan marah banget. Tapi setelah jam kerja itu selesai, aku berusaha untuk membangun lagi kembali keakraban, karena kita bersikap sebagai teman dan karyawan itu berbeda. Di luar pekerjaan kita harus bisa bersikap baik sama karyawan kita, karena itu yang membangun chemistry atau kesatuan hati dari setiap orang yang bekerja, dan membangun bahwa kepercayaan di toko gitu. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.